Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Marsudirini Surakarta. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Kalian baik-baik ya? Anak-anak yang terkasih, pagi ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh Salomo. Kalian tentu sering mendengar nama Salomo, ya. Tetapi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan berdoa. Ambil sikap dan posisi doa yang baik. Kita akan buka pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang kami akan belajar mengenai kebijaksanaan Salomo. Semoga Engkau mendampingi kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. That night, God spoke to me in a dream. Solomon, ask for anything you want, and I will give it to you. My father, David, your servant, was honest and did what you commanded. You've made me king in my father's place, but I'm very young and know so little about being a leader. Please make me wise and teach me the difference between right and wrong. If you don't, there is no way I could rule this great nation of yours. Solomon, I'm pleased that you asked for this. You asked for wisdom to make right decisions. So I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will live. I'll also give you what you didn't ask for. You'll be rich and respected as long as you live, and you'll be greater than any other king. Your Majesty, this woman and I live in the same house. Not long ago, my baby was born at home, and 3 days later, her baby was born. Nobody else was there with us. One night, while we were all asleep, she rolled over on her baby and he died. Then while I was still asleep, she got up and took my son out of my bed. She put him in her bed, and then she put her dead baby next to me. In the morning, when I got up to feed my son, I saw that he was dead. But when I looked at him in the light, I knew he was not my son. No, he was your son. My baby is alive. The dead baby is yours. Mine is alive. What's Solomon going to do? Without a DNA test, there is no way to know for sure whose baby it really is. Lord, grant me wisdom. Both of you say this live baby is yours. Someone, bring me a sword! What? What's he doing? Cut the baby in half.
That way, each of you can have part of him. Put him down. Please don't kill my son. Your Majesty, I love him very much. But give him to her. Just don't kill him. Go ahead and cut him in half. Then neither of us will have the baby. Do not kill the child, but give him to the woman who wants him to live, for she is his mother. Anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sering dihadapkan pada suatu pilihan serta keharusan untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini, kita harus dapat memilih dan mengambil keputusan dengan bijaksana dan benar. Kita harus dapat membedakan kepandaian dari hikmat atau kebijaksanaan. Dengan kepandaian, orang dapat menipu orang lain. Tetapi dengan kebijaksanaan, seseorang dapat mengambil keputusan dengan tepat dan objektif. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai tokoh Salomo. Siapa Salomo itu? Salomo adalah putra dari Raja Daud, seperti yang telah kalian ketahui bersama-sama. Raja Daud adalah Raja Israel yang paling terkenal, dan kerajaan Israel mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Daud. Raja Daud ini juga sudah kita pelajari minggu yang lalu. Anak-anak, Salomo adalah Raja Israel yang mendapatkan rahmat kebijaksanaan dari Allah, sehingga dapat memimpin bangsa Israel dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Pada waktu Allah bertanya kepada Salomo, apa yang Salomo minta? Salomo menjawab, "Berilah hambamu ini hati yang tahu menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini?" Anak-anak, ini adalah contoh pernyataan, contoh sikap bijaksana dari Raja Daud. Kebijaksanaan itu tidak muncul dari dalam pikiran, tetapi muncul dari hati. Salomo ketika ditanya oleh Allah apa yang dia minta, Salomo tidak meminta kekayaan dan kemuliaan, tetapi Salomo meminta kebijaksanaan dari Allah, sebab ia menyadari bahwa ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Raja Salomo tahu siapa pemilik anak yang masih hidup itu, siapa ibu yang sebenarnya. Maka Salomo membuat kebijaksanaan, Salomo membuat keputusan, dan keputusan itu sungguh bijaksana. Tuhan selalu melihat apa yang ada dalam hati manusia. Maka orang Farisi yang selalu mengutamakan hukum dan tidak pernah merasa bersalah, akhirnya tidak dibenarkan oleh Yesus. Anak-anak, kebijaksanaan adalah keputusan atau yang benar di hadapan Allah, sehingga hasil keputusan itu akan menyelamatkan semua pihak, karena dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Anak-anak yang terkasih, sekali lagi, kebijaksanaan
itu tidak didapat dengan rajin belajar, tetapi kebijaksanaan dapat diperoleh dengan selalu introspeksi dan juga berefleksi, menyelaraskan setiap keputusan yang kita ambil dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, setelah bersama-sama tadi kita membaca bacaan kitab suci diambil dari kitab Raja-Raja, kitab yang pertama. Silakan anak-anak nanti setelah pembelajaran ini selesai, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada di Jamrud halaman 32. Soal yang ada di buku Jamrud ya, halaman 32. Ada 5 soal di sana. Silakan nanti anak-anak mengerjakan, maaf bukan 5 soal tetapi 4 soal. Soal yang ada di Jamrud halaman 32. Soal yang ada di Jamrud halaman 32, ada 4 soal di sana. Silakan dikerjakan di Jamrud itu. Lalu kemudian silakan dilanjutkan dengan mengerjakan lembar pengetahuan 6. Silakan mengerjakan lembar pengetahuan 6, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, dan Romawi 4. Silakan anak-anak mengerjakan di buku Jamrud itu. Begitu anak-anak. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Selamat belajar. Ingat, selalu jaga kesehatan, dan ingat, selalu cuci tangan selesai beraktivitas. Terima kasih anak-anak. Kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa penutup. Ambil posisi duduk yang baik, sikap doa yang baik. Kita akan tutup pertemuan kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mendampingi kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga Engkau pun juga memberikan rahmat kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai anak-anak yang mencintai dan mengasihi Engkau sendiri, dan juga mencintai dan mengasihi orang tua kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan memberkati. Berkah dalam